Sakit kepala disebabkan karena kurang tidur. Oh, benar. Tepat. Terutama yang jam tidurnya kacau. Orang yang jam tidurnya kacau, itu biasa akan rentan mengalami namanya ada dua, TTH dan migrain. Apa TTH? TTH itu adalah tension type headaches. Jadi, nyeri kepala bagian belakang menjurus sampai leher. Sini. Dan nyeri, bukan pusing. Pusing itu berputar, nyeri itu sakit. Kedua, migrain. Kenapa? Ini buat teman-teman. Orang yang pola tidurnya berantakan, itu akan rentan terjadi penyempitan pembuluh darah di kulit kepala dan kepala. Jadi di otak kita dan kepala kita itu pembuluh darahnya sangat banyak. Dan tidak hanya gede-gede. Tapi pembuluh darah ada yang kecil-kecil, namanya pembuluh darah kapiler. Satu pembuluh darah itu menyempit berlebihan, itu akan menimbulkan sensasi nyeri yang hebat. Jadi kalau kalian semakin berantakan pola tidurnya, itu akan menimbulkan resiko pembuluh darah yang sempit-sempit kecil-kecil ini untuk menyempit. Yang terjadi adalah sensasi nyeri yang hebat. Terakhir nih Pak, kalau lagi demam nggak boleh mandi. Demam? Ya betul. Iya betul. Emang kenapa? Ya boleh mandi tapi disiping, dilap-lap doang. Gini, karena ketika kita demam, kita tuh kan suhu tubuhnya nggak normal nih. Hipotalamus tuh nganggapnya kita tuh suhu nggak normal. Suhu kita tuh tinggi. Jadi tubuh kita tuh nganggap dalam kondisi demam tuh kita harus menurunkan suhu kita kembali normal. Nah kalau kalian mandi pakai air dingin, tambah panas lah tubuhmu, Cok. Terus gimana? Makanya biasanya memakai air hangat yang dikompres. Atau kalau kamu panas banget tubuhnya, kamu pakai air dingin tapi dikasih di jidat, dikompres. Jadi kalau mau mandi pun pakai air hangat agar tidak terjadi perbedaan suhu yang ekstrim antara tubuhmu yang lagi demam dengan air. Ya coba deh yang demam deh, yang 39 derajat, mandi deh pakai air dingin. Ayo mandi. Next, kurang tidur bisa berisiko terkena diabetes. Jawabannya benar. Jadi ketika kita kurang tidur, itu aktivitas yang terganggu adalah aktivitas pankreas dan akan rentan menyebabkan resistensi insulin. Resistensi insulin adalah ketika insulin tersebut akhirnya tidak bisa lagi berguna untuk mengontrol gula darah. Yang akhirnya gula darah bisa tidak terkontrol dan walaupun insulin sudah rilis, itu dinamakan resistensi insulin. Dan dari penelitian terkini secara systematical meta-analysis review, itu ternyata ada kaitan yang sangat erat antara kurang tidur dengan diabetes mellitus akibat resistensi insulin. Karena diabetes juga bisa jadi dari genetik karena keturunan. Nah hal inilah teman-teman, contohnya buat shift malam. Ketika Anda kerja shift malam, Anda sudah harus tahu resikonya apa. Jadi jangan sampai Anda nggak tahu. Jadi disarankan kalau Anda shift malam, Anda punya insurance. Karena di masa tua, Anda akan sangat mungkin berpotensi sekali terkena resistensi insulin, kenaikan gula darah, dan berujung pada diabetes mellitus. Ada 3 yang aku tuh paling jengkel. Karena dibilangin berkali-kali tuh nggak percaya. Oke. Yang pertama, air es bikin gebuk. Katanya teman saya, air es itu membuat lemak tidak larut sehingga numpul. Nah, jawab. Karena air es itu kalau Anda masuk ke dalam lambung sudah dinetralkan. Kalau gitu suruh aja temenmu yang genuk minum air panas biar besok leleh lemaknya. Yang kedua, tidur di lantai langsung itu menyebabkan paru-paru basah. Tidurnya pneumonia berarti. Ya. Dia pikir. Ya, dia pikir. Jadi dia pikir ini akibat. Jadi dia bilang ini akibat teman saya tidur terus dok di lantai. Dia besok sakit jantung. Kok sakit jantung? Karena paru-paru basah. Jadi paru-parunya basah menyebabkan sakit jantung. Saya jawab lah. Mana kalau paru-parumu basah udah mati kau. Terus paru-paru itu sudah ada cairannya untuk mengurangi gesekan ketika dia mengembang kempis. Nah. Paru-paru tuh kalau di lantai itu nggak masalah, cuman kedinginan aja, hipotermia, tapi tidak menyebabkan paru-paru basah. Yang paling ketiga itu adalah yang agak dongkol sebenarnya. Apa tuh? Kalau ada orang serangan jantung, ini agak fatal ya, karena kemarin kejadian bener bang. Ada orang serangan jantung dikerokin. Jadi kalau ada orang kena serangan jantung, mereka asumsi itu angin duduk, maka anginnya dikeluarin dengan cara kerokan. Itu salah fatal, itu malah menyebabkan kematian. Jadi angin duduk itu adalah bahasa slang dari bahasa panggilan atau alias dari orang kena serangan jantung. Dan serangan jantung tuh nggak bisa ditebak. Nah, aku melihat beberapa orang yang serangan jantung dikerokin atau dikasih teh hangat. Posisi dia nggak sadar, dikasih teh hangat, tersedak lah kawan. Anda membuat dia semakin cepat ketemu Tuhan.